Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Zahras Bimbel. Hari ini kita kembali lagi belajar fisika ya. Dan materi kita kali ini adalah melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Dan kita pelajari pertama terlebih dahulu tentang momen gaya. Jadi sebelum kita lanjut belajar tentang momen gaya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan juga tanda lonceng. Dan komen, like, and share juga supaya nanti ibu lebih semangat membuat video untuk ananda sekalian. Oke, inilah dia beberapa hal yang akan kita pelajari dalam dinamika rotasi. Jadi pertama kita akan cari tahu bagaimana pengertian dari dinamika rotasi, terus apa yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi, momen inersia, hukum 2 Newton, momentum sudut, dan energi total. Jadi nak, pada dasarnya dinamika rotasi itu adalah mempelajari tentang gerak dan juga kita harus mempelajari apa penyebab dari gerak tersebut. Jadi kalau dia pergerakannya rotasi, yang mempengaruhinya juga gaya tapi disebut dengan momen gaya atau torsi. Nah, ini dia yang dimaksud dengan momen gaya yang menyebabkan benda itu bergerak rotasi karena adanya momen gaya atau torsi pada benda tegar. Di mana benda tegar sendiri itu artinya adalah benda yang jika dikenakan gaya pada benda tersebut, jarak antar partikel penyusunnya selalu tetap. Itu dia ya pengertian dari momen gaya dan juga benda tegar. Oke, kita lanjut ini. Di sini Ibu buat ada kesimpulan dari bagaimana mengingat cara cepatnya. Kita harus menganalogikan gerak translasi dan gerak rotasi. Kemarin kan waktu semester 1 kita sudah belajar tentang dinamika gerak translasi. Jadi di kelas 2 atau 11 ini jika kita juga ada kaitannya dengan dinamika gerak rotasi. Kenapa bisa ada kaitannya? Perhatikan pada layar yang ada di sini. Jadi ternyata rumusnya itu pada gerak translasi dan gerak rotasi perlakuan rumusnya sama. Yang berbeda hanya adalah pelambangan dari besarannya. Seperti kalau gerak translasi kecepatan linear dilambangkan dengan pi, sedangkan pada gerak rotasi kecepatan sudut dilambangkan dengan omega. Begitu juga pada gaya. Gaya pada gerak translasi adalah F, sedangkan pada gerak rotasi adalah torsi atau momen gaya. Seperti itu. I kali alfa. I di sini adalah momen inersia, sama dengan massa kalau di gerak translasi. Alfa percepatan sudut kalau gerak rotasi, A atau percepatan linier pada gerak translasi. Begitu cara cepat mengingatnya ya, bahwa rumusnya sama, hanya pelambangan yang berbeda. Dan kalau bisa ini rumus-rumusnya ini dihafal ya, atau supaya hafal kita harus banyak latihan supaya lebih mudah kita mengingatnya. Karena bagaimanapun juga dalam fisika banyak latihan akan makin mahir dan juga makin ingat tentang rumusnya. Oke, kita lanjut sekarang tentang arah torsi. Ternyata torsi itu atau momen gaya itu adalah besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nanti setelah ini kita tentukan bagaimana dia rumus torsi, tapi kita pentingkan dulu sekarang bagaimana menentukan arahnya juga. Jadi kalau seandainya momen gaya yang bekerja pada suatu benda itu arahnya berlawanan jarum jam, maka torsinya itu harus bertanda negatif. Sedangkan kalau seandainya momen gaya atau torsinya itu perputarannya searah dengan jarum jam, maka dia torsinya bertanda positif. Nanti di contoh soal akan Ibu jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan berlawanan arah jarum jam dengan searah jarum jam. Dan ini dia rumus dari torsi. Ada dua keadaan dalam menentukan rumus torsi. Perhatikan gambarnya nak. Di buku kalian juga ada ini ya, di buku paket. Pada gambar A, jika ada sebuah batang yang dipengaruhi oleh gaya dan dia gayanya tegak lurus terhadap batang atau sudutnya 90 derajat, maka rumus yang kita buat itu adalah, perhatikan gambar di sampingnya lagi, bahwa itu torsi 1 sama dengan minus F1 dikali L. Kenapa minus? Perhatikan F1 pada gambar A. Kalau kita lanjut lagi perputarannya ke atas hingga ke bawah, maka perputarannya berlawanan jarum jam kan? Makanya dia tanda negatif. Bedakan dengan gambar B. Di situ ada sudut, maka rumusnya menjadi torsi sama dengan F2 kali
L2 kali sin theta. Sin theta karena ada sudut ya. Dan kenapa dia positif? Perhatikan arah dari F-nya ke bawah sampai kalau kita teruskan searah jarum jam kan. Makanya dia positif. Jadi begitulah cara menentukan rumus dari torsi. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Perhatikan di bukunya contoh 13. Di situ ada soal. Diketahui bahwa theta adalah 30 derajat dan gaya yang diberi adalah F sama dengan 10 Newton dan panjangnya berarti L sama dengan 2 meter. Yang ditanya di sini adalah torsinya ketika ada sudut. Gambarnya ketika ada sudut seperti gambar di bawah soal itu ya. Ada sudutnya, yaitu sudutnya itu besarnya adalah 30 derajat. Jadi kalau besarnya 30 derajat dan arah F-nya ke bawah, kita perhatikan apakah ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Coba kita gambar jam dulu. Kita buat ke bawah. Kalau kita putar kan searah jarum jam itu kan. Maksud dari kalau ke bawah sampai seterusnya kan. Kalau searah berarti positif. Dan kalau seandainya gayanya ke atas, berarti kalau kita putar arahnya menjadi berlawanan jarum jam. Jadi kalau seperti ini kan negatif. Tapi pada soal kita dia ke bawah sampai seterusnya berarti arahnya searah. Maka nanti di sini jawaban dari rumus torsinya itu berarti bernilai positif. Maka kita tinggal buat torsi sama dengan F kali L sinus theta. Kenapa ada sinus? Karena ada sudut di antara F dan L. F-nya 10, L2 dan sinusnya adalah sinus 30 derajat. Maka kita jabarkan kembali 10 dikali 2 dan sin 30 nilainya adalah setengah atau 1/2. 2 habis, maka jawaban torsinya adalah menjadi 10 Newton meter. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut sekarang mengerjakan contoh soal yang kalau seandainya pada soal itu banyak momen gaya atau banyak torsi yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Seperti contoh 14, perhatikan nak di buku paketnya ada sebuah batang yaitu AB, BC dan CD yang nilai jarak masing-masing titik sama yaitu 1 meter. Tetapi yang mempengaruhi batang itu ada 4 gaya ya, 4 gaya maksud Ibu. Ada F1, F2, F3 dan F4 ya. Masing-masing pada soal ada di situ disebutkan berapa nilai masing-masing dari gayanya ya. Nampak pada soalnya ya. Selanjutnya dengan gaya-gayanya ini maka ditanyalah bagaimana nilai torsi jika kita perhatikan terhadap titik A dan B torsi atau momen gaya terhadap titik D. Berarti ada 2 hal yang mau ditanya pada soal ini. Kita kerjakan satu-satu. Kita kerjakan dulu yang bagian A. Terhadap titik A, torsi terhadap titik A. Perhatikan ya. Jadi artinya setiap titiknya itu menentukannya. Misal dari L1 kita mulai dari titik A ke A, berarti 0 ya kan, karena dari dirinya sendiri. Kita lanjut L2, berarti dari titik B ke titik A. Perputarannya bagaimana? Searah kan jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti nilai nanti positif dan jaraknya bernilai 1 meter. Dan menentukan L3 dari C ke A. Bagaimana perputarannya? Berlawanan kan? Kalau berlawanan berarti negatif. Jarak C ke A berapa? 1 tambah 1 berarti 2 meter. Dan menentukan L4 dari D ke A. Bagaimana perputarannya? Searah. Kalau searah berarti positif. Jarak D ke A berapa? 1, 2, 3. Ada 3 meter. Maka kalau seperti itu, menentukan torsi terhadap titik A adalah sama dengan F1 dikali L1. Kenapa tidak ada sinus? Karena dia sudutnya tegak lurus. Jadi F1 kali 1 aja rumusnya. Tambah F2 kali L2 dikurang F3 kali L3 karena L3 tadi negatif.
terus ditambah F4 kali L4. Sekarang tinggal masukkan angka. F1 nilainya adalah 10, L1 0, tambah F2 15 kali L2 1, kurang F3 adalah 20 dikali 2, tambah F4 5 dikali 3 ya. 0, 15 dikurang 40 ditambah 15. Berapa? 15 tambah 15, 30. Kurang 40 adalah minus 10 Newton meter. Maka itulah jawabannya Nanda. Perhatikan dan coba pahami ya. Oke, sekarang kita coba menjawab yang bagian B. Momen gaya atau torsi terhadap titik D. Terhadap titik D, berarti titik acuan terakhir adalah D. Perhatikan titik D terakhir ya. Jadi L1 menentukan L1-nya dari kiri ke kanan, yaitu dari A ke D. Perputarannya bagaimana? Searah atau berlawan arah? Searah kan? Maka L1 adalah A ke D bernilai positif karena searah dia jarum jam. Dan jaraknya dari A ke D 1, 2, 3, ada 3 meter. L2 adalah dari B ke D. Bagaimana perputarannya? Ke atas, berarti dia negatif dia nanti karena berlawanan jarum jam. Dan jaraknya bagaimana? 2 meter. Dan L3 berarti dari jarak C ke D. Perputarannya bagaimana? Iya, kalau kita sambung lagi perputarannya, maka dia searah jarum jam, berarti nilainya positif. Jarak C ke D adalah 1 meter. Dan L4 adalah D ke D, titik dia sendiri, itu maka nilainya adalah 0. Maka menentukan torsi terhadap titik D sama seperti tadi, berarti F1 kali L1. Kenapa itu saja? Karena dia bagaimana? Dia tegak lurus, tidak ada sinus ya. Terus dikurang F2 kali L2 tambah F3 kali L3 ditambah F4 kali L4. Maka sama dengan F1 adalah berapa? 10 dikali L1-nya adalah 3 dikurang 15 dikali dengan 2 ditambah 20 dikali dengan 1 ditambah 5 dikali dengan 0. 30 dikurang 30 tambah 20, 5 kali 0 nanti itu adalah 0 ya. Jawabannya adalah 20 Newton meter, karena 30 kurang 30 0, tambah 20 Newton meter, itulah jawabannya. Oke, bagaimana nak? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang nanti setelah ini ibu akan beri kalian latihan, tapi kalau belum paham boleh tanyakan ibu ya. Oke, ibu rasa sekian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum ibu tutup jangan lupa subscribe ya. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.